Bab 26. Hanya ketika kau merokok dan dalam suasana hati yang baik kita bisa berdiskusi lebih baik, kan? Ye Xuan mengangguk dengan hangat. Gadis kecil ini benar-benar layak untuk dimiliki. Akan sangat sia-sia jika gadis secantik ini diberikan kepada orang lain. Secara umum, situasi yang Anda gambarkan terjadi ketika seorang pria tidak mampu memuaskan seorang wanita atau belum menemukan perasaan yang dibutuhkan wanita tersebut. Orang-orang tidak lagi menganggap seks sebagai hal yang biasa seperti dulu. Mereka memiliki harapan yang lebih tinggi, seperti koneksi spiritual sebelum komunikasi, aktivitas fisik dan mental selama komunikasi, dan kelembutan setelah komunikasi. Tidak mudah bagi seorang pria untuk memenuhi kebutuhan wanita. Kebanyakan pria hanya pergi setelah mereka merasa puas. Bahkan jika mereka ingin berbuat lebih baik, sulit untuk mencapai apapun tanpa bimbingan. Ini adalah faktor kunci dalam sebagian besar ketidakharmonisan dalam kehidupan pasangan saat ini. Tianjing mengangguk dan bertanya, apakah itu juga alasan untuk perselingkuhan? Ye Xuan mengangguk setuju dan berkata, perselingkuhan memberikan sensasi kegembiraan yang kuat dan merupakan bentuk berbagi seksual yang sangat menyenangkan. Banyak orang yang tidak puas dengan kehidupan seks mereka akan mencari perselingkuhan. Namun, perselingkuhan sekarang sudah umum. Kita tidak dapat mendukungnya secara hukum atau moral, tetapi kita juga tidak dapat menyangkal bahwa keberadaannya memiliki rasionalitas tertentu. Saat itu, Tianjing cemberut dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Senior, Anda salah. Meskipun sulit bagi pasangan untuk menjaga keharmonisan yang sempurna, Anda tidak bisa begitu saja berselingkuh. Jika hanya hubungan satu malam, tidak apa-apa, itu kebutuhan, tidak berbeda dengan minum-minum. Tetapi perselingkuhan seringkali menghancurkan struktur keluarga dan menciptakan kemungkinan munculnya selingkuhan. Menurutku itu akan kontraproduktif, terutama sekarang angka perceraian tinggi dan hubungan antar orang sudah tidak stabil. Jika orang berselingkuh, bukankah itu akan membuat keluarga semakin rapuh? Keluarga adalah mikrokosmos masyarakat, dan menurutku lebih baik bagi keluarga untuk memprioritaskan stabilitas." Ye Xuan memandang Tianjing dengan kagum dan berkata dengan nada setuju, "Kau berbicara dengan sangat baik, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan profesi kita. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain. Kita hanya bisa membantu mereka menemukan kebahagiaan yang mereka yakini, bukan?" Tianjing bergumam setuju, lalu membalikkan laptopnya dan berkata kepada Ye Xuan dengan agak malu-malu, "Aku punya beberapa film dewasa Jepang di sini. Apakah kamu mau menontonnya denganku?" Ye Xuan terkejut sejenak, tidak menyangka Tianjing akan begitu terus terang. Namun, dia segera menyadari bahwa Tianjing tidak mencoba mendekatinya. Itu adalah kesalahpahaman. Tidak masalah jika aku menontonnya bersamamu. Kau seharusnya tahu bahwa hal ini cukup bermanfaat bagi pasangan di bidang ini. Tapi apa gunanya kau menontonnya denganku? Maksudmu kau ingin Ye Xuan terkekeh? Meskipun kata-katanya agak terus profesi lain. Kalau begitu, bolehkah aku melihat bagian pribadimu? Tanya Tianjing sambil menatap Ye Xuan. Dia juga merasa bahwa dirinya agak lancang. Mereka baru saling mengenal dalam waktu singkat, dan dia sudah memperhatikannya. Meskipun mereka berdua sedang kuliah kedokteran, ini masih terlalu cepat, bukan? Ye Xuan tersenyum tipis, mengangguk, dan berkata, "Tidak apa-apa, aku jamin. Tapi karena kau menangani disfungsi seksual, bisakah kau menyelesaikan masalah ini hanya dengan melihat pria? Hal semacam ini membutuhkan keseimbangan yin dan yang, dan kedua tubuh harus harmonis. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan melihat pria. Apakah kau mengerti maksudku?" Tianjing tentu saja memahami semua ini. Meskipun dia masih perawan, dia memiliki keunggulan profesional dalam hal-hal yang berkaitan dengan pria dan wanita dan sangat memahami hal tersebut. Selain itu, dia sendiri adalah seorang wanita dengan hasrat yang tidak biasa dan sering menikmati dirinya sendiri, meskipun tingkat keahliannya tidak terlalu tinggi. "Bagaimana kalau begini? Kau lepas celanamu dan aku akan melepas bagian pinggang dan atasnya untukmu," kata Tianjing ragu-ragu. Ye Xuan terdiam. Pendapat macam apa ini? Apa ini? Tepat saat itu, telepon internal Tianjing berdering. Setelah menjawab telepon, Tianjing berkata, "Biarkan dia masuk," lalu menutup telepon. "Senior, Anda datang di waktu yang tepat. Ada pasien wanita yang membutuhkan bantuan saya. Bisakah Anda mengajari saya cara membantunya di sini juga?" Tianjing terkekeh. Lebih baik datang di waktu yang tepat daripada terlalu cepat. Waktu ini tepat sekali. Ye Xuan mengangguk agak kecewa. Dia berpikir dia bisa menghabiskan waktu berkualitas dengan Tianjing, dan bahkan jika dia tidak bisa memilikinya untuk saat ini, dia masih bisa menikmati sentuhannya. Tetapi tanpa diduga, masalah datang pada saat ini. Ketuk-ketuk-ketuk, "Silakan masuk." Setelah pintu dibuka, seorang wanita desa yang tampak agak lemah lembut menatap Ye Xuan dengan malu-malu sebelum menutup pintu. "Dokter Tian, saya mengganggu Anda lagi. Saya harap saya tidak mengganggu Anda." Wanita desa itu mengatakan dia takut mengganggu Ye Xuan dan Tianjing,
Tetapi sebenarnya dia merasa kehadiran seorang pria di sekitarnya membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Tianjing tersenyum dan mempersilakan wanita desa itu duduk, sambil berkata, "Saudari Cai Feng, jangan malu. Ini rekan saya, dia lebih ahli dalam menangani kondisi Anda. Jika Anda mempercayakan semuanya kepadanya, masalah ini dapat diselesaikan dengan lebih mudah." Kai Feng melirik Ye Xuan. Awalnya ia sedikit gugup, tetapi setelah melihat senyum cerah Ye Xuan, ia sedikit rileks dan mengangguk padanya. "Ada apa dengan saudari Cai Feng? Bisakah kau memberitahuku?" tanya Ye Xuan kepada Tianjing. Tianjing tersenyum, menunjuk ke arah Ye Xuan, tetapi kemudian menatap saudari Cai Feng. "Saudari Cai Feng, saya rasa Anda sebaiknya berbicara dengannya sendiri. Dengan begitu Anda bisa menjelaskan semuanya lebih detail, dan kami yakin kami bisa membantu Anda." Saudari Cai Feng menatap Ye Xuan sambil tersipu, lalu berkata, "Aku merasa sangat menikmati hal semacam itu. Tapi entah kenapa suamiku selalu tampak tidak menarik bagiku, sehingga kami sering berselisih. Seiring waktu, dia mulai kesal padaku, dan kadang-kadang dia memukulku. Dia seorang sopir truk, jadi lamp gradu, dan sekarang berada pada titik di mana ia tidak tahan lagi." Melihat simpati di wajah Tianjing, Ye Xuan tersenyum dalam hati dan berkata, "Saudari Cai Feng, dari pandangan pertama aku bisa tahu kau wanita biasa. Jadi kau memiliki disabilitas. Masalah ini berasal dari berbagai tingkatan dan sangat rumit, tetapi tidak sulit untuk diatasi. Setidaknya aku punya cara untuk mengatasinya." Mata Kai Feng langsung berbinar, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Dokter Xiao Ye, benarkah? Saya tidak punya pilihan lain sekarang. Saya hanya mempercayai Anda. Saya hanya mempercayai Dokter Tian. Dia bilang Anda bisa melakukannya. Jadi saya yakin Anda pasti bisa melakukannya. Bisakah Anda meresepkan obat untuk saya?" Ye Xuan tersenyum tanpa berkata-kata. "Saudari Cai Feng, ini bukan soal minum obat. Kau bilang kau menginginkannya, yang berarti kau normal. Tapi masalahnya adalah kau dan suamimu tidak akur. Sesederhana itu, artinya kalian berdua tidak cocok. Hanya ada sedikit percikan. Masalah ini tidak sulit dipecahkan. Itu terutama bergantung pada bagaimana kalian bekerja sama." Saudari Cai Feng segera menggigit bibirnya, tampak bertekad dan siap mengerahkan seluruh kemampuannya. Lalu berkata, "Dokter Xiao Ye, katakan saja apa yang bisa Anda lakukan. Saya tidak bisa hidup seperti ini lagi. Daripada menanggungnya seperti ini, saya lebih memilih mati. Saya bersedia mencoba solusi apapun yang dapat menyelesaikan masalah ini." Ye Xuan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada saudari Cai Feng agar tidak terlalu bersemangat. "Saudari Cai Feng, izinkan saya bertanya, apakah pria Anda selalu langsung menghampiri Anda setiap kali dia datang menemui Anda, tanpa pemanasan atau obrolan, tanpa proses pendalaman bertahap? Dengan kata lain, apakah semuanya dimulai langsung di antara kalian tanpa persiapan atau penantian apapun?" Saudari Cai Feng sepertinya teringat beberapa kejadian masa lalu yang tidak menyenangkan. Setelah mendengar kata-kata ini, wajahnya langsung berubah muram. "Aku tahu dia sibuk, dan dia sangat lelah saat pulang. Bagaimana mungkin dia punya energi untuk melakukan hal-hal rumit seperti itu? Tapi aku tidak bisa menahan diri. Itu reaksi fisik seorang wanita. Jika dia tidak bekerja sama denganku, aku tidak bisa merasakan perasaan itu. Lalu bagaimana aku bisa bekerja sama dengannya? Sepertinya saya memikul tanggung jawab lebih besar dalam hal ini. Tetapi dalam situasi seperti ini, siapa yang benar atau salah? Pada akhirnya, kita berdua menderita bersama. Saya merasa jika keadaan terus seperti ini dan kita tidak dapat menemukan solusi, maka hubungan kita akan berakhir." "Apakah kau telah bertahan selama bertahun-tahun ini?" "Bertahan dengan sangat berat," tanya Ye Xuan. Saudari Cai Feng memandang Ye Xuan dengan agak malu, lalu menatap Tianjing. Tianjing tersenyum dan memberi isyarat, "Tidak apa-apa. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Tidak perlu menyembunyikannya darinya. Dia tidak akan memberitahu siapapun." Saudari Cai Feng kemudian tergagap. "Saat dia tidak di rumah, aku sendirian selama berbulan-bulan. Bagaimana aku bisa menanggungnya? Jadi aku juga mencari pria. Tapi mencari pria bukanlah solusi yang baik. Mereka tidak lebih baik dari suamiku. Aku merasa sangat frustrasi sekarang." "Apakah suamimu tahu tentang ini?" desak Ye Xuan. Dia sepertinya pura-pura tidak tahu. Tapi sebenarnya dia tahu." Saudari Cai Feng tersenyum sedikit malu. Kalian berdua cukup kooperatif, saling mengabaikan. Namun, tanggung jawab yang lebih besar. Saya agak terus terang. Jadi mohon jangan salah paham, Saudari Cai Feng, kata Ye Xuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sama sekali tidak lembut.
Dia langsung saja melakukannya. Dan kemudian ketika merasa tidak nyaman, dia menyalahkan saya karena tidak kooperatif. Logika macam apa itu? Kata saudari Chai Feng dengan agak kesal. Melihat nada bicara saudari Chai Feng agak kasar, Tianjing segera mencoba meredakan situasi. Dengan berkata, saudari Chai Feng, jangan khawatir. Dia akan menjelaskan semuanya dengan jelas. Tenanglah, Ye Xuan dengan tenang menghisap rokoknya, lalu menghentakkan puntung rokok yang tersisa di tanah. Dia berjalan mendekat ke saudari Chai Feng, dan hanya ketika bibir mereka hampir bersentuhan, Ye Xuan perlahan menghembuskan asap dari mulutnya. Saudari Chai Feng memandang Ye Xuan dengan sedikit kebingungan, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Apakah ini terasa sedikit mengasyikkan? Tanya Ye Xuan. Apakah itu yang kau maksud? Sejujurnya, ini agak mengasyikkan saudari Chai Feng tersenyum malu-malu, merasa sedikit canggung karena telah digoda seperti ini oleh seorang anak laki-laki. Itulah mengapa aku bilang ini tentang kerja sama timbal balik. Suamimu tidak mempersiapkanmu dengan rangsangan apapun sebelumnya, dan kau pun tidak. Aku akan langsung saja bertanya, apakah kau menggunakan mulutmu untuk membantu suamimu merasa nyaman terlebih dahulu? Tanya Ye Xuan langsung, sambil melirik reaksi Tianjing dari sudut matanya. Ekspresi tenang Tianjing menunjukkan bahwa dia sudah terlalu banyak menonton film dewasa dan memahami semuanya, sehingga dia tidak membutuhkan bimbingan siapapun. Melihat bahwa pihak lain tampaknya tidak malu, saudari Chai Feng berhenti bersikap malu-malu. Ya, aku memang membantunya, tapi dia tidak pernah puas. Aku sudah membantunya selama sekitar 10 menit, tapi dia tetap tidak puas. Apa yang bisa aku lakukan? Lagi pula, dia selalu tidak puas dengan ini dan itu. Aku belum pernah melihatnya memberikan kontribusi apapun. Dia hanya berbaring di sana menikmati dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa kemampuanmu belum memadai. Kamu perlu belajar lebih banyak, kata Ye Xuan sambil tersenyum, menatap saudari Chai Feng. Kemampuan saya tidak memadai. Saudari Chai Feng langsung mendengus. Dari awal hingga akhir, dia merasa kesalahan bukan terletak pada dirinya, melainkan pada suaminya. Karena dia percaya suaminya belum menemukan cara yang tepat untuk memuaskannya, yang menyebabkan masalah dan konflik saat ini. Memintanya untuk mengakui bahwa masalah itu adalah akibat perbuatannya sendiri pada saat ini sama saja dengan menamparnya. Dia pasti tidak akan setuju. Dokter, saya akui Anda seorang dokter profesional, dan Anda lebih tahu tentang teori daripada saya. Anda bahkan mungkin lebih memahami anatomi tubuh daripada saya, tapi saya pernah sekolah menengah, dan saya tidak bodoh. Jangan berpikir Anda tak terkalahkan hanya karena Anda telah membaca beberapa buku. Saya telah melihat banyak pria. Keahlian saya tidak sebanding. Melihat senyum dingin saudari Chai Feng, Tianjing menyadari suasana agak canggung. Jadi dia cepat-cepat berkata, saudari Chai Feng, jangan salah paham. Dia tidak bermaksud seperti itu. Maksudnya justru itu yang kumaksud, Xiao Tian. Kau tak perlu menjelaskan untukku. Aku tidak salah bicara. Kenapa aku butuh kau untuk meredakan situasi ini? Saudari Chai Feng, aku mengerti kekesalanmu. Tak seorang pun ingin bertanggung jawab, tapi itulah kenyataannya. Apakah kau akan menolak mengakui fakta? Kata Ye Xuan terus terang. Tianjing menatap Ye Xuan dengan tajam. Dasar bodoh. Kenapa? Sepertinya orang dengan IQ tinggi memang memiliki IQ rendah. Kau sombong dan selalu menganggap dirimu benar dan orang lain harus menurutimu. Dari perspektif medis, ini adalah paranoia. Sedikit mirip dengan gangguan obsesif-kompulsif. Baiklah. Sekarang aku tertarik. Dokter Ye. Tolong beritahu aku apa kesalahanku. Mengapa teknikku begitu kurang? Ini benar-benar aneh. Aku tidak akan peduli lagi dengan reputasiku. Aku, Liu Chai Feng, telah bersama setidaknya selusin pria selain suamiku. Semua orang mengatakan aku memiliki kemampuan oral dan teknik yang bagus. Selama ini merekalah yang tidak bisa memuaskan saya. Tetapi mereka semua berada di atas saya, bahagia dan nyaman. Bagaimana bisa ini menjadi tanggung jawab saya? Apakah teknik saya tidak cukup baik? Tanya Liu Chai Feng dengan marah. Ye Xuan terkekeh dan berkata kepada Tianjing, apakah Anda ingin permisi sebentar? Mengapa aku harus menghindarinya? Kata Tianjing sambil membusungkan dada dan mengangkat kepalanya, tampak menantang. Aku khawatir kau tidak akan sanggup menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya, kata Ye Xuan sambil menyeringai mesum. Bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun aku belum pernah melihatnya secara langsung, ini adalah perawatan yang kau berikan, dan aku juga seorang dokter. Aku rekanmu, hak apa yang kau miliki untuk mengusirku? Apakah kau hanya mencoba menyingkirkanku agar bisa bersujud pada saudari Chai Feng dan meminta maaf? Tianjing membalas dengan tajam. Kata-katanya menusuk Ye Xuan. Ye Xuan menatap Tianjing tanpa berkata-kata. Baiklah, terserah. Kau telah menganggap kebaikanku sebagai hal yang biasa. Melihat ini, saudari Chai Feng juga sedikit merasa puas dan menimpali. Benar, mengapa dokter?
Tian harus keluar. Kita sedang merawat pasien. Apa yang perlu dipermalukan? Saya pikir dokter, Tian harus tetap tinggal dan menjadi saksi untuk melihat siapa yang salah. Anda atau saya? Yesuan menggelengkan kepalanya dengan percaya diri dan berkata, kalian para wanita selalu tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Dan kalian tidak akan menyerah sampai berada dalam keadaan terdesak. Saudari Cai Feng, aku berani mengatakan kemampuanmu tidak sebaik kemampuanku. Jika kita berdua berkompetisi, aku memperkirakan bahwa 9 dari 10 kali yang akan berlutut dan memohon ampun adalah kamu. Saudari Cai Feng mengangkat kepalanya sambil mencibir. Berhenti membual. Ayo kita adakan kompetisi kalau kau memang sehebat itu. Yesuan tidak berbasa-basi. Karena Tianjing tidak akan pergi. Dia akan langsung saja berbicara apa adanya. Ada baiknya ada orang lain yang mengawasi. Mempersiapkan landasan agar dia bisa memenangkan hati Tianjing lebih cepat. Di hadapan saudari Cai Feng dan Tianjing, Yesuan melepaskan ikat pinggangnya. Akhirnya memperlihatkan senjata besarnya tepat di depan saudari Cai Feng. Baik saudari Cai Feng maupun Tianjing terpaku di tempat. Mulut mereka ternganga. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Kau, jangan merasa hebat hanya karena kau punya senjata besar. Tidakkah aku mengenal kalian para pria? Mereka yang terlihat perkasa justru yang paling tidak berguna. Sebaliknya, beberapa pria kecil dan sederhana justru memiliki lebih banyak trik, bertahan lebih lama, dan jauh lebih kuat. Meskipun saudari Cai Feng sangat mengagumi senjata Yesuan, dia tetap menolak untuk mengakui kekalahan secara verbal. Yesuan terlalu malas untuk berdebat dengannya, dan langsung menunjuk ke senjata besarnya dan berkata, kalau begitu, biarkan kakak Cai Feng memamerkan kemampuan ventriloquismemu. Kita tidak akan bertele-tele. Xiao Tian, lebih baik kau belajar dariku. Karena aku secara resmi memulai mode perawatan dan pengajaran 3 dimensi, aku tidak akan mengulanginya. Langsung ke sisi Yesuan. Matanya hanya berjarak 10 cm dari senjata besar Yesuan. Yesuan menatap Tianjing tanpa berkata-kata, menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih baik kita mendekat, agar kau bisa melihat dengan jelas. Saudari Cai Feng melepas atasan dan branya, bahkan celananya, hanya menyisakan celana dalam berwarna merah muda, yang hampir membuat Yesuan tertawa terbahak-bahak. Saudari Cai Feng bertekad untuk memberi pelajaran kepada Yesuan dan menunjukkan kepada anak-anak muda ini sikap yang benar terhadap orang tua. Jadi dia mulai menggunakan apa yang dianggapnya sebagai keahlian terbaiknya. Bibir Cai Feng yang harum menyelimuti senjata besar Yesuan, menghisapnya dengan penuh gairah. Ia tidak hanya menghisapnya, tetapi lidahnya yang harum juga terus menjilatnya. Dapat dikatakan bahwa ia sangat terampil dalam gerakan dasar dan memiliki dasar yang baik. Saat itu, Yesuan jelas melihat Tianjing menelan ludah dengan susah payah. Gadis kecil ini, hehe sejujurnya, Yesuan merasa cukup nyaman. Teknik saudari Cai Feng cukup bagus, memberinya sedikit kenyamanan. Tapi siapapun itu, selama terbungkus, akan ada sedikit kenyamanan. Namun, Liu Cai Feng tidak memiliki kemampuan untuk melangkah lebih jauh, dan justru itulah aspek terpenting. Melihat sikap Yesuan yang santai, saudari Cai Feng merasa bingung. Mungkinkah pemuda ini benar-benar ahli di bidang ini? Dia bisa menangani berbagai hal dengan begitu tenang. Ini bukanlah kemampuan yang seharusnya dimiliki seorang pemuda di usia awal 20-an. Tepat saat itu, mata Yesuan bertemu dengan mata Cai Feng. Cai Feng menyadari provokasi dan penghinaan di mata Yesuan dan langsung menjadi marah. Meskipun itu hanya perasaan Cai Feng, dia tetap percaya bahwa Yesuan pasti sungguh-sungguh mengatakannya. Sebenarnya, bahkan jika Yesuan punya nyali, dia tidak akan berani. Jika dia berurusan dengan seorang wanita saat ini, wanita itu mungkin akan menggigitnya dan dia akan berada dalam masalah besar. Cai Feng segera mulai berenang ke bawah, membidik langsung ke bola pingpong Yesuan. Titik ini lebih mudah ditaklukkan daripada batang besi besar itu. Cai Feng percaya bahwa seorang pemuda seperti Yesuan dapat mengatasi sensasi batang besi besar itu, tetapi dia tidak bisa menahan keinginan untuk mendapatkan bola pingpong. Benar saja, ketika kakak Cai Feng memasukkan bola pingpong ke mulutnya, Yesuan mendengus. Kakak Cai Feng langsung tertawa dan berkata, aku akan mengeluarkanmu dalam 3 menit. Mari kita lihat hak apa yang kau miliki untuk meremehkanku. Mata Tianjing membelalak tak percaya. Dia belum pernah melihat aksi yang begitu mendebarkan sebelumnya. Hari ini, dia benar-benar belajar banyak tentang reaksi tubuh manusia dan anatomi. Dia menatap Yesuan dengan rasa terima kasih. Yesuan bergumam setuju, tetapi itu bukan berarti dia telah dikalahkan. Dia hanya merasa lega dan akhirnya bisa bernapas lega. Saudari Cai Feng, di sisi lain, tampak yakin akan kemenangannya. Sungguh menarik sejujurnya. Wanita seperti saudari Cai Feng, yang berusia awal 30-an,
Memiliki pesona yang dewasa dan berkelas yang jauh lebih menarik daripada gadis-gadis muda seperti Tianjing. Mereka juga lebih menyenangkan untuk diajak bergaul. Dan Ye Xuan akan sangat ingin mengenal wanita seperti itu. Saat itu, saudari Cai Feng menatap Ye Xuan dengan aneh. Ada yang tidak beres. Secara logika, seharusnya dia sudah kehilangan kendali. Tetapi mengapa dia malah tampak tenang? Ini saat ia sedang merasa bingung. Ia merasakan sebuah tangan dengan lembut mengelus wajahnya. Cai Feng, lupakan saja. Jangan buang energimu. Tidak ada gunanya turun selama 10 menit lagi. Hah, kau 10 tahun lebih muda dariku. Anak nakal. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kamu tidak mengerti mengapa aku mempermainkanmu. Ye Xuan menggelengkan kepalanya, mengelus pipi dan leher Cai Feng dengan kedua tangannya, merangsangnya untuk merasakan gelombang kenyamanan. Usia itu penting dalam hal seperti ini. Kita semua keluarga. Apa salahnya aku memanggilmu Cai Feng? Apakah itu berarti saat ini aku tidak bisa mengatakan kau wanitaku? Hati saudari Cai Feng berdebar-debar karena godaan Ye Xuan, dan dia berkata dengan genit, baiklah, baiklah, aku tahu kau luar biasa sekarang. Aku tidak menyangka kau begitu mengesankan luar dan dalam. Kau terlihat luar biasa, dan kau luar biasa begitu memulai. Aku salah, aku tidak tahu ada orang sepertimu. Begitu muda dan sudah begitu hebat. Kau akan menjadi master yang tak tertandingi di masa depan. Ye Xuan mengabaikan saudari Cai Feng dan dengan seenaknya mendorong semua barang dari meja Tianjing, termasuk laptop. Hal ini membuat Tianjing menatapnya dengan tajam. Tetapi demi mengikuti kursus pengajaran yang lebih menarik, dia memilih untuk menahan diri. Ye Xuan mengangkat saudari Cai Feng ke atas meja, menjilat lehernya sambil memanfaatkan kesempatan untuk melepas celana dalamnya. Seperti yang Ye Xuan duga, saudari Cai Feng memiliki rambut kemaluan yang cukup lebat, yang sesuai dengan kepribadiannya. Ye Xuan menunjuk ke sehelai rambut di bawah pinggang Cai Feng dan berkata kepada Tianjing, rambut tebal di sini berarti kau memiliki hasrat seksual yang kuat, kau tahu. Cai Feng tertawa genit dan menatap Ye Xuan dengan malu-malu. Kenapa? Tanya Tianjing sambil mengedipkan matanya yang besar. Ye Xuan berkata tanpa berkata-kata. Bukan karena alasan tertentu. Memang begitulah adanya. Jika kau ingin tahu, silakan teliti sendiri. Aku hanya bisa mengatakan bahwa karena ada lebih banyak rambut dan konsentrasi kapiler yang lebih tinggi, hal itu menyebabkan indera peraba yang lebih tajam. Jika kau tidak percaya, lepaskan celanamu dan bandingkan. Tianjing menepuk pantat Ye Xuan dan berkata agak malu-malu. Kau sebaiknya menjaga kakak Cai Feng dulu. Apa yang kau pikirkan? Ye Xuan tak membuang waktu untuk berbicara dengan Tianjing. Ia mencium bibir Cai Feng dan memulai ciuman Prancis. Kemudian, penisnya yang besar menggesek area di bawah rambut kemaluan Cai Feng, dan tangannya dengan cepat mengusap puting Cai Feng. Saudari Cai Feng seketika terhanyut dalam lautan kebahagiaan. Ia merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan di seluruh tubuhnya, kenyamanan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Saudari Cai Feng sangat berpikiran terbuka tentang hal semacam ini dan telah mencobanya dengan dua pria sebelumnya. Tetapi tak satu pun dari mereka yang dapat menandingi kehebatan pemuda di hadapannya ini. Di bawah serangan dahsyat ini, saudari Cai Feng mulai mengerang dengan nyaman. Tubuhnya merespons dengan sangat kooperatif, memasuki keadaan kenikmatan. Dan langkah selanjutnya, serangan langsung, diperlukan. Namun, Ye Xuan melakukan sesuatu yang tidak pernah dia duga. Apa yang kau lakukan? Saudari Cai Feng menyadari ada yang tidak beres, mendongak dan melihat Ye Xuan sedang menjilati vulvanya. Nanti kamu beritahu suamimu bahwa ini langkah yang perlu. Ini yang membuatmu merasa nyaman dan memungkinkan kalian untuk hidup harmonis. Kemampuan berbicaramu cukup bagus, tapi jangan sombong. Masih banyak ruang untuk perbaikan. Teruslah belajar. Oke, kita akan bicara lebih lanjut nanti. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia terus menggunakan kemampuan bicaranya, menolak rayuanmu. Pop, Tianjing tiba-tiba menyadari bahwa Ye Xuan telah mencium bibirnya, dan bajingan itu bahkan memasukkan lidahnya dan menghisap air liurnya dengan keras. Karena Ye Xuan sangat cepat, Tianjing hampir tidak sempat bereaksi ketika Ye Xuan sudah berada di medan perang dengan senjatanya. Tianjing tidak punya pilihan selain menahan amarahnya dan terus mengamati. Dasar bajingan Ye Xuan, kau telah memanfaatkan aku. Jangan berani-beraninya pergi. Serangan Ye Xuan yang cepat dan ganas mengejutkan Tianjing dan benar-benar meluluhkan hati Cai Feng ke dunianya. Tianjing menyadari bahwa karena dia bisa menaklukkan seorang master seperti Cai Feng dengan begitu mudah, jelas bahwa dia adalah pria yang langka dan luar biasa. Ye Xuan dengan senang hati mengantar saudari Cai Feng ke puncak kenikmatannya, tetapi motivasi utamanya berasal dari rangsangan Tianjing. Jika Tianjing tidak ada di sana, pengalamannya mungkin akan jauh kurang intens. Tianjing tidak menyadari pikiran Ye Xuan saat itu, dia hanya terus menonton penampilan Ye Xuan yang histeris, sementara saudari Cai Feng memohon dan bersorak gembira. Hanya dalam waktu 10 menit lebih, saudari Cai Feng kehilangan kendali 3 kali. Ini adalah pengalaman yang sangat menyenangkan dan mengejutkan. Namun,
Stamina saudari Cai Feng tidak kuat. Dia segera mulai menangis dan memohon kepada Ye Xuan untuk melepaskannya. Dia sudah cukup dan tidak berani meminta lebih. Ye Xuan memiliki motif tersembunyi. Dia sengaja menekan Kai Feng agar bisa menemukan kesempatan untuk mendekati Tianjing. Adapun Kai Feng, dia hanyalah batu loncatan. Cai Feng, kau sungguh tidak berperasaan. Kau sudah selesai. Apa yang harus kulakukan? Rasanya aku baru saja mulai. Kau tidak mungkin sekejam itu. Ye Xuan berpura-pura memasang wajah kasihan, membuat hati Cai Feng sakit. Pemuda sebaik itu, dia tidak bisa membiarkannya menderita seperti ini. Tapi dia sudah. Saudari Cai Feng melirik Tianjing yang berdiri di samping dan berkata dengan nada meminta maaf. Dokter Tian, bisakah Anda membantu saya? Ah, aku tidak bisa. Aku masih perawan. Bagaimana aku bisa melakukan ini? Aku tidak bisa begitu saja memberikan keperawananku seperti itu, kan? Tianjing buru-buru menggelengkan kepalanya, tetapi matanya tertuju pada tongkat besar Ye Xuan. Saudari Cai Feng buru-buru menjelaskan. Oh sayang, bukan itu maksudku. Maksudku, kau juga harus membantunya dengan mulutmu. Jika kita berdua menggunakan tangan dan mulut kita bersama-sama, aku yakin kita bisa mengatasi pemuda ini. Sebenarnya, saudari Cai Feng juga menahan amarahnya saat ini. Dia adalah wanita yang 10 tahun lebih tua darinya. Bagaimana mungkin dia memperlakukannya seburuk ini? Bagaimana mungkin dia membuatnya seperti ini? Dia merasa marah dan ingin mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi dia harus membawa Ye Xuan keluar dari sana. Tianjing mundur selangkah karena takut, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan susah payah. Aku bisa melepas pakaianku dan membiarkan Li Chen melihatnya. Tapi oh astaga, apa gunanya hanya melihatnya? Menurutmu untuk apa? Tanpa disentuh atau dibicarakan. Apa efeknya? Saudari Cai Feng segera menyela Tianjing. Gadis kecil ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Tetapi tidak ada tapi. Mari kita biarkan saja seperti itu, kata saudari Cai Feng. Lalu mulai menanggalkan pakaian Tianjing. Tianjing melawan dengan setengah hati, dan segera dilucuti pakaiannya hingga telanjang. Melihat sosok Tianjing yang memesona, kulitnya yang halus, payudara dan bokongnya yang bulat, serta bagian kulitnya yang menggoda seperti madu gelap, kita bisa melihatnya. Bukan hanya Ye Xuan yang terkejut, bahkan saudari Cai Feng pun terkejut. Dahulu, saudari Cai Feng hanya menganggap Tianjing sebagai, menyangka bahwa Tianjing sebenarnya begitu cantik luar dan dalam. Berapa banyak pria yang bisa menolak wanita seperti itu? Mustahil, Kak Cai Feng. Coba lihat ini. Ya, aku baru bertemu dengannya hari ini. Tidak apa-apa. Tianjing menatap Kak Cai Feng dengan susah payah dan meminta bantuannya. Namun, saudari Cai Feng tidak berniat membantunya. Sebaliknya, dia tersenyum dan menghiburnya. Lagi pula kau akan menyerahkannya juga cepat atau lambat, kan? Apalagi jika kau tertipu oleh para pemuda itu, lebih baik kau tetap bersama pria baik seperti Li Ken. Lagi pula, aku mengenalnya bahkan lebih singkat darimu. Ini baru hari pertama, jadi apa masalahnya? Tapi Tianjing tetap tidak bisa menerimanya. Ini cuma soal mengobrol, tidak perlu banyak usaha. Bagaimana kalau kita biarkan saja bagian bawah tubuhmu dulu untuk hari ini, kata saudari Cai Feng sambil tersenyum, menyentuh payudara Tianjing yang sempurna. Tianjing memikirkannya dan menyadari bahwa jika memang demikian, itu bukanlah masalah besar. Selama selaputnya tetap utuh, itu tidak akan menjadi masalah besar. Jadi dia menguatkan diri dan mengangguk. Saudari Cai Feng menyentuh vulva Tianjing dan berseru, dasar gadis bodoh, kau sudah basah. Bagaimana kau masih bisa menahan diri? Aku sangat mengagumimu. Aku yakin wanita sepertimu bahkan lebih langka daripada pria seperti Li Chen. Ye Xuan tidak peduli. Kau pikir kau bisa lari dari daging berlemak yang sudah ada di mulutmu? Apakah itu mungkin? Yang perlu kulakukan hanyalah memprovokasi Tianjing sedikit, dan aku yakin dia tidak akan bisa menolakku lagi. Hari ini hari yang baik, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Hehe, lumayan, lumayan. Ye Xuan mendekatkan batang besi besar itu ke bibir Tianjing, tetapi berkata dengan nada serius, dari segi struktur saraf, bagian depan lebih padat, terutama lipatan bawahnya, yang merupakan area yang lebih sensitif. Anda bisa menghisap dan menjilatnya untuk merangsang responsnya. Bagian bawahnya tidak terlalu berguna, fungsi utamanya adalah untuk menembus lebih dalam. Selain itu, bola pingpong di bawah ini sebenarnya lebih sensitif, tidak kalah sensitifnya dengan bola-bola sebelumnya. Selama Anda memahami ketiga poin ini dengan benar, kebutuhan seksual seseorang akan terpenuhi, dan disfungsi seksual tidak akan ada lagi. Tetapi Anda harus memperhatikan tekanan, frekuensi, urutan dan posisi lidah, dan lain-lain. Bahkan kesalahan sekecil apapun di area ini akan menyebabkan penurunan sensasi secara keseluruhan. Begitu Tianjing memasuki mode kerja, dia menjadi sangat serius, mengangguk berulang kali dan dengan cermat mengamati senjata besar Ye Xuan, memutuskan untuk mengalaminya sendiri. Dahaga akan pengetahuan membuatnya rela mengabdikan dirinya untuk itu.
Ini adalah pertama kalinya Tianjing merasakan sesuatu seperti ini di mulutnya, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Ada sesuatu di mulutnya, tetapi dia tidak merasakan apapun, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, melihat ekspresi Yesuan yang angkuh dan nyaman, Tianjing tahu bahwa dia benar, dan mungkin bahkan cukup cakap. Sebenarnya, kemampuan Tianjing jauh lebih rendah daripada Kai Feng. Hanya saja, karena dia adalah mangsa yang dinantikan Yesuan, dia hanya mendapatkan rangsangan sensorik. Selain itu, dia tidak sebaik Kai Feng. Saudari Cai Feng juga ikut bekerja sama dengan menghisap bola pingpong Yesuan, menyerang dari atas dan bawah. Perasaan Yesuan langsung berubah. Bahkan pria kuat seperti dia pun tidak bisa menahan rangsangan semacam ini. Namun, itu, Yesuan terkekeh. Xiao Tian, ayo kita coba permainan yang berbeda, oke? Sambil menyentuh bokong Tianjing, Yesuan membaringkannya di atas meja. Tianjing secara naluriah tetap menutup kakinya rapat-rapat. Dia membiarkan Yesuan bermain dengannya di mana saja, asalkan selaput darahnya tetap utuh. Yesuan enggan melakukan hal-hal yang tidak disukai orang lain. Jika Tianjing masih menolak setelah beberapa saat, dia akan menyerah dan menunggu kesempatan berikutnya. Seseorang harus memiliki prinsip. Melihat payudara Tianjing yang sempurna seperti bola salju, Yesuan tak kuasa menahan diri untuk mengambil salah satunya dan menikmatinya dengan lembut. Tianjing bergumam sebagai respons. Kakinya bergerak maju mundur, tetapi ia tetap menutupnya rapat-rapat. Yesuan tahu persis apa yang dilakukan Tianjing. Dia merasa sangat nyaman di sana dan ingin melakukannya, tetapi dia tidak berani. Sebenarnya sangat sulit baginya untuk menahan diri seperti ini. Yesuan merasa ini terlalu tidak adil bagi Tianjing. Sebagai pria dewasa, dia seharusnya memenuhi kebutuhan seorang gadis dan membuatnya merasa nyaman. Maka Yesuan mengubah arah dan mencium titik merah di leher Tianjing, lalu menghisapnya. Tubuh Tianjing langsung bergetar dan menegang, seolah-olah bagian vital tubuhnya telah disentuh. Kai Feng terkejut dengan reaksi Tianjing. Dia tahu betul apa arti reaksi seperti itu. Dia hanya tidak menyangka Yesuan begitu terampil, begitu mudah membawa Tianjing ke keadaan ini. Meskipun Yesuan adalah pria berpengalaman dan Tianjing hanyalah seorang perawan, yang menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan, reaksi ini tetap sangat cepat. Memikirkan hal ini, saudari Cai Feng benar-benar mengagumi Yesuan. Bertemu dengan pria luar biasa seperti itu adalah berkah seumur hidup. Ironisnya, dia baru saja merasa sangat tidak puas dengan sikap meremehkan Yesuan terhadapnya. Tetapi sekarang tampaknya dia telah melakukan kesalahan yang sangat memalukan. Dia sudah memberinya kehormatan, dan dia bahkan tidak menghargainya. Tianjing berusaha menguatkan tubuhnya, tetapi dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia sangat menginginkannya. Saat ini, pria yang baik seharusnya mengikuti arus, bukan berpura-pura serius dan mengatakan sesuatu seperti, "Jika kamu tidak mau, lupakan saja." Konyol, jika dia tidak mau, apa gunanya semua keributan ini? Pria yang tidak memahami hati wanita memang tidak baik. Yesuan menggunakan jurus terakhirnya, mencium bibir Tianjing yang harum secara langsung. Pertahanan Tianjing langsung runtuh karena tindakan ini, dan dia meninggalkan posisi bertahannya. Ia benar-benar larut dalam pelukan Yesuan, merasakan kepuasan dan keamanan yang luar biasa. Ya, inilah perasaan yang ia inginkan. Yesuan memberinya kepuasan ini, dan ia sangat bahagia. Namun, itu belum cukup, ia membutuhkan belayan lebih lanjut dari Yesuan, itulah yang benar-benar ia dambakan. Yesuan dengan lembut menyentuh bokong Tianjing. Kaki Tianjing bergerak tanpa sadar, tetapi dia tidak melawan dan dengan patuh menurunkannya kembali. Melihat ini, Yesuan tersenyum dan membuka celah manis Tianjing, menggunakan keahlian lidahnya untuk memuaskan kebutuhan Tianjing. Tianjing tanpa sadar bersenandung. Rasanya sangat menyenangkan. Kadang-kadang dia melakukannya sendiri, tetapi dia selalu berakhir kelelahan tanpa menikmatinya sama sekali jika dia tidak mendapatkan posisi yang tepat. Meskipun Tianjing telah merenggangkan pahanya, dia tetap mengangkat kakinya tinggi-tinggi, berusaha keras menahan keinginan untuk menariknya kembali, yang menunjukkan bahwa dia masih merasa malu. Jadi, agar Tianjing lebih terbuka dan lebih menikmati dirinya sendiri, Yesuan dengan lembut menjilat nektar dan celah Tianjing sambil perlahan-lahan merenggangkan kakinya. Seiring berjalannya waktu, dan kakinya semakin melebar hingga akhirnya ia benar-benar ambruk. Wanita yang pasrah adalah wanita yang baik. Jangan percaya pada pria yang mengatakan mereka menyukai wanita dengan kepribadian yang kuat dan bahwa apa yang tidak bisa mereka miliki selalu yang terbaik. Itu semua sudah berlalu. Setelah mereka mendapatkannya, segalanya berubah. Setelah itu, yang selalu didambakan pria adalah sifat wanita yang suka menindas dan lemah. Jika tidak,
Apakah mereka akan tetap memiliki wanita yang dominan di rumah? Jangan khawatir. Aku akan membuatmu merasa nyaman sebentar lagi. Awalnya akan sedikit sakit, jadi kamu harus menahannya dan tetap tenang. Ye Xuan berbisik di telinga Zheng Jia. Zheng Jia tidak berkata apa-apa. Matanya terpejam tanpa reaksi apapun. Tindakan ini jelas secara diam-diam menyetujui tindakan Ye Xuan selanjutnya. Karena itu, mengapa Ye Xuan harus membuang waktu lagi? Mari kita mulai. Pada saat itu, saudari Cai Feng tiba-tiba menjadi seorang pejalan kaki. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa memainkan peran apapun, setidaknya tidak pada saat ini atau pada tahap ini. Dia adalah orang luar. Sambil mencium bibir Zheng Jia yang harum, Ye Xuan mengarahkan senjata besarnya tepat ke lubang manis Tianjing. Wajah Tianjing memerah, menandakan bahwa ia telah berubah dari menolak menjadi menantikan. Tianjing merapatkan kedua kakinya karena kesakitan. Meskipun bagian bawah tubuhnya sudah basah, masih terasa sangat kencang karena belum pernah ditusuk sebelumnya. Adapun senjata besar Ye Xuan, ukurannya sangat mengintimidasi. Pengalaman pertama seperti itu akan terukir dalam ingatan setiap wanita. Melihat ini, Kai Feng tak kuasa menahan rasa sedih. Meskipun Tianjing tampak kesakitan, sebenarnya dia menikmatinya. Pengalaman pertama seperti itu adalah sesuatu yang harus diingat seorang wanita selamanya. Tak peduli berapa tahun berlalu, dia tidak akan pernah melupakannya. Saat Kai Feng mengingat pengalaman pertamanya, ia merasa benar-benar dirugikan dibandingkan Tianjing. Tianjing memiliki pria yang sempurna dan pengalaman pertama yang sempurna, sementara ia telah kehilangan keperawanannya di tangan suaminya tanpa menyadari apa yang terjadi. Setelah itu, suaminya hanya tidur dan bahkan tidak peduli padanya. Memikirkan pengalaman pertama itu selalu membuatnya marah. Membandingkan diri Anda dengan orang lain hanya akan mendatangkan masalah. Melihat Ye Xuan perlahan memasuki Tianjing, saudari Kai Feng segera berbaring di atasnya dan menjilat area dari bola pimpong Ye Xuan hingga anusnya. Dia ingin ikut serta dan tidak ingin hanya menjadi penonton. Ye Xuan mendesah nyaman, lalu mulai perlahan memasukkan dirinya. Saudari Cai Feng cukup jeli. Itulah keuntungan menjadi wanita dewasa. Gadis yang lebih muda pasti akan terkejut. Pada saat kritis ini, mereka sering tidak tahu apa yang harus dilakukan dan melewatkan kesempatan. Saudari Cai Feng cukup mahir menggunakan ventriloquisme, yang menunjukkan bahwa kepercayaan dirinya pada kemampuan vokalnya tidak sepenuhnya tanpa dasar. Dia memang memiliki bakat, bahkan, di antara wanita biasa, dia cukup mengesankan. Sayang sekali dia bertemu dengan Ye Xuan yang jauh lebih tangguh dan suami yang lebih merepotkan. Sensasi yang dirasakan Tianjing telah berkembang dari sekadar rasa sakit menjadi campuran rasa sakit dan kenikmatan. Ye Xuan tak kuasa mempercepat langkahnya. Tianjing sangat menggemaskan. Kelucuannya memikat hatinya. Kasih kepada saudari Cai Feng dalam hatinya, lalu memulai serangan yang sengit. Tianjing langsung merasa kewalahan. Dia masih perawan. Bagaimana mungkin dia menerima serangan yang begitu dahsyat? Di tengah rasa sakit dan kenikmatan, dia terus berfantasi, larut dalam momen itu. Rasa nyaman yang belum pernah dia alami sebelumnya memenuhi pikirannya. Rasanya sangat menyenangkan. Ye Xuan merasakan sedikit simpati untuk Tianjing, tetapi pikiran untuk meninggalkannya dengan kenangan yang tak terlupakan memaksanya untuk menguatkan diri dan melanjutkan serangannya yang tanpa ampun. Melihat Tianjing menggigit bibirnya kesakitan sungguh memilukan, tetapi dia tidak punya pilihan. Sedikit kekejaman diperlukan untuk meraih kesuksesan. Jingjing, maafkan aku telah menyakitimu, tapi aku janji kau akan berterima kasih padaku nanti. Rasa sakit kecil ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengalaman yang akan kau alami dalam hidupmu. Kurasa kau butuh dukunganku. Kata-kata Ye Xuan membuat Tianjing mengangguk sambil berlinang air mata. Rambutnya yang indah berantakan dan menempel di wajahnya, yang, dipadukan dengan penampilannya yang menyedihkan dan matanya yang berkaca-kaca, membuatnya sangat mempesona. Dia benar-benar kecantikan yang tiada duanya. Karena Tianjing begitu sempurna, Ye Xuan selalu berada di ambang mencapai puncak kemampuannya. Perasaan berulang kali menantang batas kemampuannya sungguh menyenangkan. Ye Xuan benar-benar ingin tahu apakah dia bisa memecahkan rekor hari ini. Lagi pula, dia tidak kekurangan kekuatan. Yang kurang adalah tantangan terus-menerus untuk mencapai puncak tertingginya. Rasa sakit Tianjing perlahan menghilang, digantikan oleh kenyamanan yang semakin meningkat. Kaki panjangnya tanpa sadar melingkari Ye Xuan, dan tubuhnya melengkung ke arahnya.
Dia telah ditaklukkan. Dari sekadar berbaring menerima kasih sayang Yesuan hingga kini sepenuhnya bekerja sama dengannya dalam pencarian surganya. Hatinya telah menjadi milik Yesuan, dan dia telah sepenuhnya menyerah kepadanya. Yesuan jelas merasakan perubahan Tianjing, dan gelombang kegembiraan tersembunyi muncul di dalam dirinya. Jingjing, akhirnya aku mendapatkanmu. Aku akan membuatmu mengingatku. Mari kita mulai. Menghadapi serangan Yesuan yang tiba-tiba dan ganas, Tianjing, gadis muda yang tidak berpengalaman itu, berseru kaget. Yesuan sangat kasar dan selalu ingin memamerkan kejantanannya, yang membuat Tianjing terkejut. Bersikaplah lembut muak dengan tingkah laku Yesuan. Tianjing akhirnya memohon ampun. Tanpa diduga, Yesuan tertawa tanpa perasaan, yang sangat membuat Tianjing kesal. Tolong pelan-pelan ya, kata Tianjing sambil menggertakkan giginya lagi. Namun, Yesuan menjadi semakin kejam, menusuknya hingga ia tak berdaya untuk berbicara, meninggalkannya sepenuhnya di bawah kekuasaannya saat ia membentuk dan memanipulasinya. Semakin Yesuan memandangi paras cantik Tianjing, semakin ia menyukainya. Kecantikan yang menawan seperti itu tentu saja harus menjadi milikku. Hanya aku yang pantas memberinya kenangan yang tak terlupakan. Jingjing, katakan padaku, bukankah kau cantik? Bukankah kau sangat cantik? Tanya Yesuan sambil menyeringai. Tianjing tidak tahu mengapa Yesuan tiba-tiba berbicara seperti itu. Dia berkedip dan menatap Yesuan dengan rasa ingin tahu. Sebagai wanita kaya dan cantik, dia tentu saja sangat percaya diri dengan penampilannya. Tetapi dia sama sekali tidak mengerti apa maksud Yesuan dengan mengajukan pertanyaan itu. Karena kamu cantik, kamu pantas mendapatkan perlakuan istimewa. Yesuan, dia tahu itu bukan pertanda baik. Dan benar saja, Yesuan mulai melakukan sesuatu yang buruk. Serangan dahsyat Yesuan hampir membuat Tianjing pingsan seketika. Yesuan yang tak tahu malu itu. Dia jelas tahu itu pertama kalinya baginya. Namun dia tetap begitu kejam dan jahat. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membuatnya membayar. Yesuan tidak pernah peduli dengan kutukan wanita terhadapnya. Bahkan, sudah terlalu banyak wanita yang mengutuknya. Dia akan lelah dengan semua itu. Jika tidak ada yang mengutuknya selama sehari, dia akan merasa gelisah. Mampu membuat begitu banyak wanita cantik mengingat dan mengutuknya adalah salah satu ciri pria yang sukses. Jika tidak, pria seperti apa dia sebenarnya? Tianjing bermandikan keringat akibat perawatan Yesuan. Rasa sakit dan kebahagiaan bercampur aduk, terus-menerus memengaruhi lubuk hatinya. Setelah sepenuhnya menyerah kepada Yesuan, Tianjing kini bermandikan pelukan hangatnya. Yang perlu dia lakukan adalah menikmati semua kesenangan dan kegembiraan dengan gembira. Perasaan ini sama sekali berbeda dari apa yang telah dia baca dalam materi. Teori adalah teori, dan praktik adalah praktik. Tianjing, yang awalnya agak menolak dan takut akan hal semacam ini, kini telah sepenuhnya menyatu ke dalam dunia Yesuan. Dengan perasaan senang yang belum pernah terjadi sebelumnya, Tianjing kejang hebat dan kehilangan kendali. Ini adalah pengalaman pertamanya, dan juga yang paling tak terlupakan baginya. Merasakan perubahan pada Tianjing, Yesuan memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan sengit lainnya. Sebuah adegan yang bahkan membuat Yesuan sendiri merasa ngeri. Apalagi bunga yang lembut seperti Tianjing, bahkan wanita dewasa seperti Tianjing mungkin tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Saudaraku, bolehkah aku beristirahat sebentar? Pinta Tianjing sambil menggertakkan giginya. Omong kosong, kenapa kau sama sekali tidak punya kemauan? Yesuan menamparkan pantat Tianjing, membuatnya menjerit kesakitan. Aku benci sifat perempuan yang cerewet dan ragu-ragu. Sungguh lelucon, ini adalah momen yang sangat menyenangkan dan menggembirakan. Dan kau malah berdebat denganku seperti ini. Jika kita memang tidak akan memulai, tidak apa-apa. Tetapi kita sudah setengah jalan, dan kau ingin aku mundur. Kau sama saja menyuruhku untuk tidak memulai sama sekali. Apapun yang kukatakan tidak akan berhasil. Lihat saja nanti. Tianjing sungguh tangguh. Ia tidak hanya tidak dikalahkan oleh kehebatan Yesuan, tetapi ia juga mulai berinteraksi dengan gembira dengannya, mengikuti ritme dan iramanya. Mereka tidak hanya berinteraksi secara fisik, tetapi bahkan suara mereka pun berubah. Astaga, sulit untuk membedakan siapa yang mempermainkan siapa sekarang. Melihat Tianjing sangat mudah beradaptasi dan sudah terbiasa dengan ritme segala sesuatu, Yesuan tersenyum dan meluruskan tubuh Tianjing, membiarkannya berbaring di atas meja. Mengejar ketertinggalan membuat rasa kemenangan semakin kuat. Yesuan menusuk dalam-dalam ke dalam dirinya dengan bunyi gedebuk yang tajam, dan Tianjing segera memperlihatkan giginya sebelum menggoyangkan pinggulnya sebagai respons. Tampaknya cukup mahir dalam hal itu. Hal ini sangat mengejutkan Yesuan.
Ini bukanlah perasaan yang seharusnya dirasakan seseorang pada pertemuan pertama. Wow, aku benar-benar bertemu dengan seorang guru. Kebahagiaan yang Yesuan berikan padanya hari ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Di bawah serangan ganas Yesuan, pantat kecil Tianjing tak bisa lagi menggeliat. Yesuan membuatnya gemetar lagi. Sebelum ia sempat merasakan kenyamanan, sensasi panas tiba-tiba membawa Tianjing ke puncak kenikmatan baru. Energi Yesuan berhenti. Melihat bokong Tianjing yang seputih salju, Yesuan mencium kedua sisinya dengan puas. Kulitnya memang sangat halus, mungkin karena dia juga seorang dokter. Karena itu, bokongnya sangat lembut dan halus, menunjukkan bahwa dia merawat kulitnya dengan baik. Meskipun dia tidak perlu terlalu memperhatikan perawatan kulit di usianya, selalu baik untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Yesuan, sebagai kontributor utama, masih mampu berdiri untuk sementara waktu, tetapi Tianjing kelelahan dan ambruk di mejanya, sangat ingin tidur siang. Pertempuran ini telah menguras hampir seluruh kekuatannya. Karena kurang pengalaman, dia tidak tahu bagaimana menghemat energinya, dan sekarang dia merasa sangat lelah. Di sisi lain, Yesuan tampak penuh energi. Dia duduk di kursi sambil tersenyum, merentangkan kakinya lebar-lebar, membiarkan senjatanya yang besar terkulai di tengah tanpa rasa malu. Sayang, kemarilah dan cium aku, kata Yesuan, sambil memasang ekspresi pura-pura kasihan dan menunjuk ke alat kelaminnya yang basah dan berdenyut. Tianjing langsung meludah dan menatapnya tajam, sambil berkata, benda itu akan berbau busuk jika masuk ke dalam rumahku, lembab dan berjamur. Aku tidak akan memakannya. Yesuan kemudian mulai lagi berperan sebagai korban. Kakak yang baik, tolong bantu aku. Tak tahan dengan kekesalan Yesuan, Tianjing membentak, dasar bocah menyebalkan. Kemudian dia dengan patuh berlutut di depan kaki Yesuan dan memasukkan senjata besarnya, yang bercampur dengan berbagai cairan, ke dalam mulutnya. Setelah selesai, dia merasa sangat tidak nyaman jika tidak membersihkan dirinya sendiri. Tianjing tahu kebutuhan pria dan apa yang diinginkan pria. Mungkin karena rasa bersalah, Yesuan menyentuh wajah Tianjing dengan kedua tangannya, mengelusnya dengan lembut sambil berkata dengan penuh emosi, saudariku tersayang, aku masih lebih menyukai gadis sepertimu. Memiliki kepribadian itu baik untuk seorang wanita, tetapi kepribadian yang berlebihan juga tidak baik. Yesuan mengucapkan kata-kata manis, tetapi tangannya juga tidak diam saja. Dia menekan kepala Tianjing dengan keras, tidak memberinya kesempatan untuk melepaskan diri. Tak mampu bergerak, Tianjing menatap Yesuan dengan tajam, berharap dia bisa menggigitnya dan menunjukkan kepadanya apa yang mampu dia lakukan. Tianjing paling membenci sikap angkuh Yesuan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Yesuan adalah harta berharganya sekarang, dan dia lebih memilih menderita ketidakadilan apapun daripada kehilangannya. Pada saat itu, Yesuan tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata kepada Tianjing, gadis bodoh, apakah kamu punya pil kebon? Minumlah segera, atau kamu akan hamil dan itu akan merepotkan. Tianjing mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum. Aku tahu, adik nakal. Kamu ingin bermain tapi tidak mau bertanggung jawab. Nakal sekali. Desa ini mendapatkan semua pil kebon yang mereka butuhkan dari sini. Ada banyak sekali. Aku akan mengambilnya sebentar lagi. Jangan khawatir. Aku tidak akan merepotkanmu. Ngomong-ngomong, saudara nakal, karir apa yang ingin kau tekuni? Katakan padaku, kau bilang kau sudah menjadi dokter klinik. Apakah itu berarti rencanamu adalah menjadi dokter yang hebat? Sebenarnya, itu tidak buruk. Menjadi dokter terkenal akan sangat luar biasa, tanya Tianjing. Yesuan menggelengkan kepalanya dengan percaya diri dan berkata, saat ini saya hanya bekerja sebagai dokter karena saya perlu memulai karir. Nanti, saya ingin meraih nama baik di kota Binjiang. Dalam 5 tahun, saya akan percaya padamu. Aku percaya padamu, cepat atau lambat. Kota Binjiang akan menjadi milikmu. Saat aku pergi ke kota Binjiang, aku tidak perlu membayar ongkos transportasi, kan? Tianjing menggoda sambil tersenyum. Cek, kalau kau tidak percaya padaku, baiklah. Cepat atau lambat kau tidak akan bisa tidak mempercayaiku. Hei, sudah kubilang cukup. Kita semua harus pergi sekarang. Kalau tidak perawat di luar akan curiga. Yesuan meregangkan badan dan berkata dengan lelah. Hei, kau laki-laki. Berani-beraninya kau menyebut dirimu laki-laki. Setelah sesuatu terjadi, kau langsung mengemasi barang-barangmu dan pergi, menolak bertanggung jawab. Kami para wanita harus membereskan kekacauan dan menangani semua masalah. Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu malu? Tianjing menatap kantor yang berantakan itu dan terdiam. Dia sudah kelelahan, tetapi dia masih harus merapikan kantor dengan benar. Yesuan sangat menikmati pekerjaannya merapikan meja, tetapi dia tidak pernah menyangka betapa banyak masalah yang akan dia hadapi selanjutnya. Yesuan sangat tenang, dia sama sekali mengabaikan permohonan dan keluhan Tianjing, hanya mengenakan pakaiannya, bersiul, tersenyum pada kedua wanita itu, lalu pergi.
Pria seharusnya memiliki karisma dan gaya yang gagah seperti ini. Jika aku tetap di sini untuk membantumu, Tianjing, merapikan kamarmu. Ya ampun, apa yang akan dipikirkan orang? Apakah aku masih akan dianggap sebagai pria? Aneh sekali jika orang-orang tidak menertawakanku sampai mati. Saat keluar, Ye Xuan berseri-seri gembira. Wanita cantik dan kaya itu membuatnya begitu nyaman hingga ia lupa namanya sendiri. Ketika saudari Cai Feng melihat Ye Xuan keluar, dia buru-buru menariknya ke ruang tamu. Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Ada apa, adikku? Mau main lagi? Aku bukan robot. Aku tidak bisa diperlakukan seperti itu. Kalau ada yang kamu butuhkan, kita bisa bicarakan lain kali, oke? Dasar kau. Yang kau lakukan hanyalah mengoceh omong kosong. Hei, boleh aku memberitahumu sesuatu yang serius? Tanya saudari Cai Feng agak canggung. Hehe, apa ini soal keseriusan atau kelucuan di antara kita? Katakan saja apa yang kamu maksud, kata Ye Xuan sambil tersenyum dan mengelus rambut Cai Feng. Saudari Cai Feng menghela napas dan menunjuk ke ruang tunggu. Berkata, kau tahu, aku bukan satu-satunya wanita yang tidak bahagia saat ini. Dokter Tian melihat banyak wanita yang membutuhkan bantuan. Aku tahu kau tidak bisa meminta bantuan sembarang orang, tapi aku tetap ingin memohon bantuanmu. Ye Xuan menghela napas dan berkata, lanjutkan. Melihat itu, saudari Cai Feng segera mengumpulkan keberaniannya dan mengangguk. Berkata, begini, aku punya teman yang masih sangat muda, baru 21 tahun. Kau tahu kan bagaimana orang-orang di desa kita menikah ketika mencapai usia tertentu. Tapi setelah menikah, dia mengalami masalah. Sekarang suaminya telah meninggal, dan dia seorang janda. Dia tidak bisa hidup seperti ini. Ye Xuan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih atas kepercayaanmu, tetapi aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Jika dia membutuhkan bantuan, dia harus menikah lagi, bukan datang kepadaku. Aku adalah orang yang suka membantu orang lain, dan aku hanya bersedia mengajari orang, bukan menjalin hubungan sembarangan dengan mereka. Apakah kau mengerti? Saudari Cai Feng buru-buru berkata, jangan salah paham, aku tidak ingin kau menjadi teman tidurnya. Kuharap kau bisa membantunya mengatasi hambatan psikologisnya. Kau juga dari desa kami. Kau pasti tahu bahwa penduduk desa tidak takut pada apapun kecuali janda. Siapa yang berani menyentuh janda? Jika kau tidak membantunya, dia bahkan tidak akan berani meninggalkan rumah, apalagi keluarganya. Menahan desahannya, daerah pedesaan memiliki banyak tradisi, dan orang seringkali tidak bisa melupakan hal-hal yang telah terjadi, menyalahkan diri sendiri atas tindakan mereka. Sebenarnya, janda muda itu tidak melakukan kesalahan apapun saat ini, tetapi dia telah meninggalkan bayangan yang dalam di hatinya. Dan jika dia tidak mengatasinya, dia takut wanita itu mungkin akan melakukan sesuatu yang drastis. Julukan bintang harimau putih bukanlah lelucon. Bagi seorang wanita, itu pada dasarnya sama dengan terisolasi dari dunia. Siapapun yang menyentuhnya akan celaka. Bagaimana seorang wanita bisa bertahan hidup ketika dia terisolasi, terutama di desa? Di desa itu, banyak janda yang tidak tahan dengan gosip dan tuduhan, dan tidak tahan disebut sebagai bintang harimau putih, istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bernasib buruk atau memiliki masalah perkawinan, yang menyebabkan bunuh diri. Hal ini bahkan lebih benar bagi mereka yang menderita tekanan psikologis. Para janda, wanita yang tidak bisa memiliki anak, dan wanita yang tidak bisa melayani suami mereka dengan baik menghadapi tekanan yang sangat besar di desa. Saudari Cai Feng termasuk dalam kategori ketiga dan masih menderita tekanan seperti itu. Apalagi para janda. Ye Xuan tidak punya pilihan, dia tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikan seseorang mati. Jadi dia mengangguk dan berkata, dia pantas mendapatkan bantuan. Apakah kau ingin aku mencoba membantunya? Saudari Cai Feng mengangguk dengan antusias dan berkata, dia menganggap dirinya pembawa sial saat ini, dan dia sangat depresi. Kecuali kau mau menyentuhnya, dia tidak akan percaya bahwa dia bukan pembawa sial. Kau tahu, ini juga sedikit dilema bagiku. Jika memungkinkan baiklah. Kau sudah memohon padaku, jadi aku pasti akan membantumu. Wanita ini cukup menyedihkan, dia setahun lebih muda dariku. Aku tidak bisa membiarkan masa mudanya ternoda oleh ini. Bawalah dia menemuiku saat kau punya waktu. Aku akan berada di desa untuk waktu yang lama, tetapi jangan datang terlalu larut, atau kau akan mendapat masalah jika dia tidak dapat menemukanku. Ye Xuan mengangguk pasrah, menyetujui permintaan saudari Cai Feng. Aku tahu kau orang baik, dengan bantuanmu, dia akhirnya berhasil melewatinya. Kata saudari Cai Feng sambil tersenyum saat pergi. Hari itu sangat menyenangkan, sungguh jarang bertemu orang sebaik Ye Xuan. Melihat kepergian saudari Cai Feng, Ye Xuan menyadari bahwa ia pun harus pergi. Ia kelelahan, tetapi wanita perlu dimanjakan, dan membantu mereka adalah berkah tersendiri. Tentu saja, yang benar-benar menggugah hati Ye Xuan saat ini adalah daya tarik bintang harimau putih. Konon,
para wanita dari bintang harimau putih semuanya adalah penyihir kelas atas. Karena kekuatan mereka yang luar biasa, setelah mereka bereinkarnasi sebagai manusia, manusia tidak dapat menundukkan sihir dan energi iblis mereka, sehingga mereka akan kehabisan energi yang dan mati. Ye Xuan dulunya tidak tertarik dengan hal-hal omong kosong seperti itu, tetapi setelah mencari informasi terkait, dia menemukan bahwa banyak wanita yang disebut pembunuh suami sebenarnya adalah wanita dengan kemampuan seksual yang terlalu kuat. Para pria kelelahan karena mereka dan meninggal karena tidak mampu menanggung bebannya. Meskipun mencari uang dan melakukan magang, sehingga tidak punya waktu untuk hal ini. Sekarang, ia merenungkan hidupnya dengan saksama dan menyadari bahwa pepatah dengan kekuasaan besar datang tanggung jawab besar semakin terasa berat. Tidak hanya itu, tekanannya pun semakin meningkat. Contohnya, kali ini ketika saya pergi membantu janda itu untuk meluruskan rumor tentang dirinya, saya pasti akan menyinggung perasaan orang lain. Siapa yang akan saya singgung? Mereka yang memperlakukannya dengan kasar dan menindas perempuan. Orang-orang yang mengambil keuntungan dari penindasan terhadap orang lain. Ye Xuan pernah melihat orang-orang seperti ini sebelumnya di desa. Mereka akan menyukai tanah dan rumah seseorang. Dan jika mereka melihat bahwa keluarga itu mudah ditindas, mereka akan merebutnya. Mereka bisa mengarang kebohongan apapun yang mereka inginkan. Tak perlu diragukan lagi. Kejadian ini pasti disebabkan oleh penguasa desa yang kejam. Ia melihat janda muda itu sendirian di rumah dan tidak mampu menghadapi badai. Jadi ia mungkin ingin terlebih dahulu menghancurkan mentalnya, kemudian merebut tanah dan hartanya, dan mungkin bahkan membawanya pergi juga. Sungguh rencana yang brilian untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Hal-hal seperti ini sering terjadi di desa. Ye Xuan tidak berani ikut campur di masa lalu, dan dia juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tapi sekarang dia harus bertindak. Saat Ye Xuan sedang berpikir keras, tiba-tiba terjadi keributan di luar. Merasa jengkel, Ye Xuan kehilangan minat untuk melanjutkan pikirannya dan memutuskan untuk keluar dan melihat apa yang terjadi. Siapa tahu itu semacam perselisihan medis. Isu sengketa medis cukup menarik, bahkan hampir menjadi sebuah industri. Sebenarnya apa itu sengketa medis? Sederhananya, ini adalah perselisihan medis. Terkadang itu kesalahan rumah sakit, terkadang itu kesalahan pasien, dan terkadang itu hanya ulah orang-orang yang sengaja membuat masalah. Sulit untuk dijelaskan. Dan setiap orang memiliki versi kebenaran mereka sendiri. Ye Xuan berjalan keluar ruangan dengan agak malas, dan begitu melangkah keluar, dia melihat sekelompok preman terang-terangan mengganggu dua perawat, bertindak sangat arogan. Seandainya itu Ye Xuan setahun yang lalu, dia pasti akan pergi dengan tenang, tidak berani memprovokasi siapapun di masyarakat. Seandainya itu Ye Xuan dari 2 tahun lalu, dia pasti akan dipenuhi semangat dan langsung maju untuk melawan siapapun secara langsung. Namun jika itu Ye Xuan sekarang, dia pasti tidak akan sebodoh itu. Xiao Wei, segera bawa anak buahmu ke klinik desa. Setelah menutup telepon, Ye Xuan berpura-pura tidak mengetahui situasi tersebut, tersenyum, lalu berjalan keluar sambil mengangguk kepada sekelompok anak muda di klinik. Setelah melihat ini, Ye Xuan mengerti bahwa ini bukanlah masalah yang menyangkut desa. Secara teori, klinik desa hanya melayani penduduk desa. Siapa di kota yang perlu bepergian sejauh itu ke desa untuk perawatan medis? Tetapi kelompok orang ini jelas berasal dari kota. Meskipun mereka preman kelas teri, tingkah laku mereka jelas seperti penduduk kota. Ada 6 preman di klinik itu. Sekelompok dari mereka tertawa dan bercanda di sekitar kedua perawat. Mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan Ye Xuan. Ketika mereka melihat Ye Xuan keluar, mereka hanya meliriknya sekilas dan tidak tertarik untuk melihatnya lagi. Dokter Ye perawat jangkung itu, Xiao Rou, memanggil meminta bantuan. Ye Xuan mengangguk dan berkata, "Ya, aku baru saja melihat beberapa informasi." "Apa? Mereka semua klien. Mengapa kau tidak mengundang mereka masuk? Kesan seperti apa yang akan kau berikan jika mereka berada di luar?" "Tidak, bukan." Seorang preman melambaikan tangan dengan tidak sabar ke arah Ye Xuan dan berkata. Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, "Bagaimana kau bisa mengatakan aku tidak ada hubungannya dengan ini? Bukankah aku seorang dokter? Bukankah kau datang ke sini untuk berobat? Sialan, siapa yang kau maki-maki? Kaulah yang sakit jiwa." Salah satu preman itu langsung maju, tampak seperti hendak memukulnya. "Tenang, tenang." Ye Xuan tersenyum dan menekan lengan orang lain itu, lalu berkata dengan lembut, "Gejala maniamu cukup jelas. Kamu begitu gelisah hanya karena membicarakannya. Ini tidak akan berhasil. Kamu perlu berobat jika kamu sakit." Meskipun Ye Xuan berbicara dengan lembut, dia menggunakan kekuatan yang cukup besar di tangannya, menekan keras lengan pria itu, membuat preman itu tidak bisa bergerak. Bahkan seorang preman kelas teri pun bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Melihat penampilan dan kemampuan Ye Xuan, dia langsung tahu bahwa dia telah bertemu lawan tangguh yang tidak bisa dia hadapi sendirian. "Kaulah yang gila."
Pergi dari sini. Ini bukan urusanmu. Seorang preman lain, yang tidak menyadari apa yang sedang terjadi, berjalan mendekat dan mendorong Ye Xuan, mencoba mengintimidasinya. Ye Xuan segera menghindar ke samping, menyebabkan pihak lain meleset. Meskipun dia tidak berhasil menjatuhkan Ye Xuan, pihak lain mampu menahan diri, karena dia memang tidak berniat untuk menyerang Ye Xuan sejak awal. Meskipun mereka adalah preman, preman tidak bisa begitu saja memukuli orang. Harapan mereka adalah menyelesaikan masalah tanpa menggunakan kekerasan. Saat itu, beberapa orang telah mengelilingi Xiao Rou dan Xiao Min. Mereka menyentuh dan mengganggu mereka, membuat kedua perawat itu merasa sangat diperlakukan tidak adil hingga hampir menangis. Jika kamu tidak turun tangan saat hal ini terjadi, apakah kamu benar-benar seorang pria? Hei, apa yang kau lakukan? Xiao Rou tak tahan lagi dan berteriak pada preman yang memasukkan tangannya ke dalam celananya. Haha, gadis kecil itu marah. Ayo, biarkan kakakmu melihat apakah pantat kecilmu itu kenyal. Preman yang telah menyentuh Xiao Rou tertawa puas, seolah-olah berpikir untuk bertindak lebih jauh. Begitu amarah Xiao Rou meluap, dia tidak akan menahan diri lagi. Sambil menunjuk ke arah preman itu, dia berteriak, kemarilah lagi dan lihat apakah aku tidak akan menendangmu sampai mati. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang signifikan, menghadapi preman kecil secara langsung bukanlah pilihan yang baik. Pihak lain sama sekali tidak mempercayainya, sebaliknya, hal itu malah membangkitkan minat Xiao Rou. Beberapa preman bersiul dan bersorak, mendesak preman yang menyentuh Xiao Rou untuk terus maju. Xiao Min mudah takut, dan melihat pemandangan ini membuatnya ketakutan. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa tanpa daya agar para penolong segera datang. Gadis kecil, aku suka kepribadianmu. Ayo, kita minum. Preman yang telah menyentuh Xiao Rou hendak menerkamnya ketika Ye Xuan menangkapnya. Saudaraku, seharusnya kau menunjukkan rasa hormat kepada wanita, kata Ye Xuan dengan nada mengejek. Meskipun dia tersenyum, matanya penuh dengan niat membunuh, yang membuat preman itu gemetar ketakutan. Namun, bagaimanapun juga dia adalah orang dari dunia bawah, dan dia berpikir dalam hati, seberapa terampilkah mahasiswa kedokteran ini? Mengapa dia harus takut padanya? Lalu dia langsung berteriak pada Ye Xuan. Apakah kau mencari kematian? Ye Xuan tidak membuang waktu. Dia menarik orang itu ke belakang lalu menendang lututnya ke arah mereka, menjatuhkan mereka begitu keras hingga mereka tidak bisa bangun. Mungkin mereka lebih buruk daripada orang lain, terutama mereka yang belajar kedokteran. Mereka secara alami mengetahui struktur tubuh manusia dan di mana letak kelemahan manusia, sehingga memudahkan dan efisien bagi mereka untuk melakukan prosedur seperti pemotongan anggota tubuh. Dokter Ye, kerja bagus. Xiao Rou bersorak gembira sambil mengepalkan tinju sebagai tanda perayaan. Awalnya dia cukup kecewa pada Ye Xuan, mengira dia hanyalah pria pengecut dan tidak punya pendirian, tetapi sekarang tampaknya dia telah salah paham. Aku tidak suka memukul orang. Secara logika, bagi seseorang dengan statusku, memukuli anjing adalah hal yang di bawah martabatku. Namun, sesekali mendisiplinkan anjing dan menguji pemahamanku tentang anatomi manusia agak berguna. Kalian tidak yakin? Jika kalian tidak yakin, mari kita berlatih satu persatu. Ye Xuan menunjuk ke arah sekelompok preman dan berkata dengan nada menghina. Xiao Min bergegas ke sisi Xiao Rou dan memeluknya erat-erat. Dengan Ye Xuan menghalangi jalan mereka, keselamatan mereka untuk sementara terjamin. Ye Xuan merasa bingung, mengapa beberapa orang tiba-tiba muncul di kota dan membuat masalah di klinik desa. Siapakah mereka? Tanya Ye Xuan dengan waspada. Orang jahat, kata Xiao Min. Ye Xuan terdiam, dan para preman itu juga terdiam. Sialan, kau benar-benar pandai bicara. Baiklah, biarkan dokter Tian keluar. Kami di sini untuk menemui dokter Tian, kata seorang pria berkacamata hitam dengan tidak sabar. Ye Xuan memperhatikannya sejak awal. Dia dan para preman lainnya sama sekali tidak bertindak bersama. Mereka hanya duduk di kursi mereka menonton pertunjukan tanpa melakukan apapun. Jelas sekali dia adalah pemimpinnya. Jika kau mencari seseorang, carilah seseorang saja. Kenapa kau bertingkah seperti preman? Tanya Ye Xuan dingin. Lalu kenapa kalau kami bertingkah seperti preman? Sebentar lagi kami akan benar-benar menjadi preman untukmu. Kau akan lihat, kata pria berkacamata hitam itu dengan nada mengancam. Saudara Dong, ada apa? Xiao Wei tiba di klinik bersama anak buahnya saat itu. Setelah semua orang berada di tempatnya, Ye Xuan tidak lagi takut. Sial, kalian benar-benar berpikir bisa membalikkan dunia. Beberapa orang mengira mereka bisa menindas semua orang di desa kita. Apa kau bahkan punya nyali? Begitu mendengar nama saudara Dong, pria berkacamata hitam itu merasakan merinding. Apakah dia telah menemukan ikan besar? Bukan apa-apa. Kami di sini untuk menemui dokter Tian. Dokter Ye mungkin belum pernah melihat kami sebelumnya.
Ini hanya kesalahpahaman. Pria berkacamata hitam itu langsung memasang wajah tersenyum ketika melihat bahwa kelompok Xiao Wei lebih cakap daripada anak buahnya. Sebelum Ye Xuan sempat berbicara, wanita itu langsung membentak, mengatakan bahwa seseorang tidak boleh memukul wajah yang sedang tersenyum. Setelah itu, Ye Xuan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Xiao Rou, sebenarnya mereka siapa? Tanya Ye Xuan. Dokter, Tian tidak mau bertemu mereka. Mereka terus datang dan membuat masalah. Dan itu membuat Dokter Tian gila, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka terus datang dan membuat masalah, kata Xiao Rou dengan marah. Sialan, aku tadinya berpikir untuk menyarungkan pedangku dan pensiun dari dunia persilatan. Tapi kenapa aku tidak bisa menghindari takdir ini? Aku sudah bersembunyi di desa asalku, dan aku masih harus bertemu dengan kalian para binatang buas. Baiklah, karena kalian sudah bertemu denganku hari ini, aku akan membiarkan kalian bersikap baik kali ini, kata Ye Xuan dingin. Secerca kemarahan terlintas di wajah pria berkacamata hitam itu, tetapi dia tetap tenang. Dia tidak punya pilihan selain tetap tenang, orang-orang itu lebih banyak darinya, dan mereka tidak mampu menghadapi Tianjing dengan marah dari belakang Ye Xuan. Xiao Jing, sebenarnya mereka siapa? Mereka begitu kurang ajar, dan aku dengar dari Xiao Rou bahwa mereka sepertinya selalu datang dan membuatmu kesulitan. Benarkah? Tanya Ye Xuan. Tianjing berkata dengan agak tidak senang. Aku tidak ingin melibatkanmu dalam masalah ini bagaimana mungkin. Setelah melihatnya, aku harus membantumu, kata Ye Xuan, seolah mereka berada di pihak yang sama. Tianjing memikirkannya dan menyadari itu masuk akal. Mereka adalah mitra dekat, dan dia tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari mereka sepanjang waktu. Kalian semua, kembalilah dan beritahu Tuan Muda Ke untuk mengurus urusan kalian sendiri dan jangan mengganggu kami. Jika kalian datang ke sini untuk membuat masalah atau bertingkah seperti preman lagi, aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Tianjing tiba-tiba berubah menjadi wanita yang kuat, menunjuk dengan jari gioknya ke arah pria berkacamata hitam dan yang lainnya, dan dengan tegas menegur mereka. Sejujurnya, auranya cukup mengingatkan pada kehadiran seorang ratu yang mendominasi. Mungkin dia juga takut akan kekuatan keluarga Tianjing. Itulah sebabnya pria berkacamata hitam itu terus meminta maaf. Dilihat dari sikapnya, dia lebih takut pada Tianjing daripada pada Ye Xuan. Nona muda, kami datang hanya karena Tuan Muda Ke memberi instruksi. Kami tidak bermaksud merepotkan Anda. Mohon jangan marah, karena Anda sudah berkata demikian. Kami akan kembali dan memberitahu Tuan Muda Ke. Jangan khawatir, Nona muda, kami tidak akan mengganggu Anda lagi melihat keadaan memburuk. Pria berkacamata hitam itu dengan cepat menarik anak buahnya pergi. Melihat ekspresi malu-malu kelompok itu saat mereka pergi, Ye Xuan merasa bingung. Tianjing memang wanita kaya dan cantik, tetapi mungkinkah dia benar-benar membuat orang begitu takut padanya hanya karena itu? Siapa orang-orang ini? Bagaimana bisa mereka begitu sombong? Kurasa kau perlu memanggil polisi, kata Ye Xuan. Tidak perlu. Ini hanya masalah keluarga. Tianjing tampak kesal. Melihat itu, Ye Xuan mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita masuk dan bicara. Awalnya Tianjing ingin menolak Ye Xuan secara langsung, tetapi entah mengapa, setelah Ye Xuan mengatakan itu, dia malah menurutinya dengan patuh. Jelas bahwa ada beberapa hal yang Tianjing tidak ingin ceritakan kepada orang lain, setidaknya tidak kepada siapapun selain Ye Xuan. Saat saya tiba di kantor, tempat itu masih berantakan. Katakan padaku, bagaimana aku bisa membantumu? Tanya Ye Xuan. Ini tidak ada hubungannya denganmu, kata Tianjing. Urusanmu pasti tidak ada hubungannya denganku. Ye Xuan langsung menimpali. Tianjing dan Ye Xuan saling bertukar pandang sejenak, lalu menghela napas pasrah dan berkata, apa gunanya kau tahu ini? Ah, karena kau bertanya, akan ku beritahu. Kau tahu, keluarga besar selalu punya banyak masalah. Keluarga saya ingin saya pergi dan membantu di perusahaan mereka, tetapi saya tidak mau. Mereka memaksa saya, jadi saya berdebat dengan mereka dan akhirnya berada di sini. Kedengarannya seperti alur cerita yang sangat tradisional, dan Ye Xuan secara kasar dapat membayangkan proses spesifiknya. Namun, dia tidak pernah mengerti mengapa orang-orang yang memiliki bisnis keluarga tidak mau mewarisinya. Mengapa mereka begitu tidak tertarik pada sesuatu yang diperjuangkan mati-matian oleh sekelompok orang tetapi tidak dapat diperoleh. Kalau begitu, Tuan Muda Ke sekutu keluarga yang ingin menikahiku tanpa henti mengejarku, mencoba membawaku kembali ke tanah kelahiranku untuk mencari muka dan mendapatkan persetujuan kakekku untuk pernikahan kami, kata Tianjing dengan nada menghina.